Shalom, perkenalkan nama saya Claudia Triasan Sambera, mahasiswi semester 1 Sekolah Tinggi Teologi Muhammad Kristus, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada video kali ini saya akan memaparkan rangkuman materi dari studi PL1. Baik, kita masuk dalam materi, yaitu poin pertama, pentingnya mempelajari Perjanjian Lama. Nah, mengapa penting mempelajari Perjanjian Lama? Karena PL berasal dari Allah atau firman Allah. Juga Alkitab secara keseluruhan atau mencakup juga PB. Kemunculan firman Allah disebut penyataan atau wahyu. Kata penyataan atau wahyu dalam bahasa Greka disebut apokalipsus, yang secara harafiah berarti membuka tudung, yang kemudian dimaknai sebagai penyingkapan. Nah, bagaimana kita melihat Alkitab itu sebagai wahyu Allah, padahal itu ditulis oleh manusia, yang tentu saja sangat terkait dengan keunggulan dan kelemahannya. Nah, jawaban-jawaban terkait dengan hal ini yaitu inspirasi Alkitab. Inspirasi Alkitab adalah suatu proses di mana manusia menerima ilham Allah untuk menulis apa yang diwahyukan Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam bahasa Greka, kata diilhamkan Allah yaitu theopneustos, yang berarti dinafaskan Allah atau God breathed. Jika kita mencermati tulisan kitab suci, gaya, latar belakang sosial, pendidikan, dan sebagainya dari para penulis turut mewarnai tulisan-tulisan kitab suci, tapi itu bukan berarti mengurangi unsur pengilhaman penuh dari Allah. Allah berdaulat memilih orang-orang dengan segala potensi yang diberikannya dalam rangka memenuhi syarat pengilhaman penuh dari Allah. Yang kedua yaitu plenary verbal inspiration. Nah, plenary verbal inspiration dalam teologi dimaknai bahwa setiap kata, bentuk kata maupun penempatan kata yang ada pada tulisan pertama yang ada pada manuskrip asli Alkitab bersifat ilahi. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21 berkata, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, yang ketiga, ineransi Alkitab. Ineransi berasal dari bahasa Inggris ineransi dengan akar kata erensi. Erensi artinya ada salahnya atau mengandung kekeliruan. Tambahan in merupakan sangkalan, jadi ineransi berarti tidak ada salahnya. Ineransi Alkitab mengandung pengertian bahwa Alkitab itu tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Ini menunjukkan kepada tulisan awal atau sumber utama yang ditulis langsung oleh penulisan Alkitab atau Musa, Paulus, dan lain-lain. Beberapa teolog menggunakan istilah lain untuk ineransi, yaitu infallibility, tidak dapat keliru. Yang keempat, kanonitas Alkitab. Kata kanon atau Greka berarti tongkat, kemudian menjadi tongkat pengukur, dan selanjutnya diartikan sebagai tolok ukur atau patokan. Jika dihubungkan dengan Alkitab, kanon menunjukkan kepada kitab-kitab yang memenuhi syarat dan diakui sebagai ilhaman Allah sebagaimana adanya sekarang, yakni Alkitab yang terdiri dari 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru, khusus Perjanjian Baru. Keberadaannya mulai diterima sebagai kanon sejak tahun 150. Kalangan Ortodoks mengakuinya pada Konsili Quinisektum tahun 692, Katolik pada Konsili Trente 1546, Gereja Inggris 1563, dan Calvinis 1647. Penjelasan lebih rinci tentang inspirasi, plenary verbal, ineransi, dan kanonitas ada dalam mata kuliah bibliologi. Nah, poin kedua yaitu tentang istilah Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama dalam bahasa Inggris disebut Testament. Kata lainnya Covenant. Bahasa Latin Testamentum. Dalam bahasa Ibrani
Istilah perjanjian ditulis dengan kata berit. Kata ini menunjukkan pada kesepakatan bersama antara dua pihak. Kata ini memiliki arti membelah, digunakan untuk mengekspresikan sebuah praktek penyembelihan korban yang dibelah menjadi dua bagian di wilayah timur dekat zaman dahulu, ketika membuat sebuah perjanjian yang sangat penting. Hal ini berarti jika satu dari antara dua pihak yang mengingkari perjanjian akan dibelah menjadi dua bagian. Jika perjanjian manusia seperti yang dimaksud di atas adalah kesepakatan bersama antara dua pihak, tidak demikian dengan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Perjanjian ini adalah perjanjian sepihak dan berdaulat dari Allah. Penyebabnya adalah Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan. Bukanlah dua eksistensi yang setara, ditambah lagi manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Adapun perjanjian-perjanjian dalam Alkitab adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian Adam. Nah, perjanjian Adam disebut juga perjanjian Eden. Dalam Kejadian 16, Kejadian 2 ayat 16 dan 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, inti perjanjian ini adalah kasih karunia pemeliharaan, tetapi Adam melanggarnya dan jatuh ke dalam dosa sehingga diusir dari Taman Eden, dan maut menguasai kehidupan Adam, bahkan seluruh manusia. Bandingkan dengan Hosea 6 ayat 7. Yang kedua, perjanjian dengan Nuh. Sebelum air bah, Kejadian 6 ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Sesudah air bah, dalam kitab Kejadian 9 ayat 9 sampai 17. Inti perjanjian ini adalah kasih karunia keselamatan dari Allah. Yang ketiga, perjanjian dengan Abraham. Nah, perjanjian ini juga ditubuhkan melalui Ishak dan Yakub. Dalam Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Selain ayat ini, ada beberapa juga ayat lain baik pengulangan kepada Abraham dan juga kepada Ishak dan Yakub. Inti perjanjian ini adalah pemeliharaan Allah kepada keturunan Abraham, yakni bangsa Israel. Nah, yang keempat, perjanjian dengan Musa. Perjanjian ini disebut juga perjanjian Sinai. Tuhan membuat perjanjian ini ketika Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Di kaki gunung Sinai, Tuhan membuat perjanjian antara Tuhan dengan seluruh bangsa Israel. Perjanjian ini disertai dengan segala ketetapan dan peraturan atau hukum Taurat, yang disertai berkat dan kutuk. Kepatuhan atau pelanggaran diikuti segala konsekuensinya, tertulis dalam Keluaran 20 sampai 31. Inti dari perjanjian ini adalah jaminan pemeliharaan dan keselamatan. Yang kelima, perjanjian dengan Daud. Dalam Mazmur 89 ayat 3 dan 4, engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Kita bisa lihat juga dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16, juga dalam Mazmur 89 ayat 26 sampai 29. Perjanjian dengan Daud ditegaskan kepada nabi-nabi yang berpusat pada Mesias yang akan muncul kelak. Sama seperti perjanjian-perjanjian sebelumnya, inti perjanjian Daud adalah penyaluran kasih karunia, penyertaan dan keselamatan manusia. Nah, perjanjian yang keenam yaitu perjanjian baru. Dilihat dalam Ibrani 13 ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal
telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Inilah klimaks dari seluruh perjanjian, disebut sebagai perjanjian kekal. Karya Kristus merupakan manifestasi dari perjanjian baru, di mana ini merupakan pencapaian tertinggi dan terakhir dari segala perjanjian. Artinya sesudahnya tidak ada lagi penggantian untuk menyempurnakannya. Itu sebabnya disebut kekal. Perjanjian ini merupakan kebahagiaan tertinggi dan bernilai kekal. Poin yang ketiga, persamaan dan perbedaan PL dengan kitab suci Yahudi. Nah, isi dari PL dan kitab suci Yahudi sama, yang berbeda hanya pada pengelompokannya saja. Untuk itu, perlu kita melihat seperti apa pengelompokan kedua kitab suci tersebut. Kitab suci agama Yahudi, yang pertama kitab suci agama Yahudi. Kitab suci agama Yahudi ini ditulis TNK atau dibaca Tanak, singkatan dari Torah, Nebiim, Ketubim. Torah yang artinya hukum merujuk pada 5 kitab Musa. Nebiim yang artinya kitab nabi-nabi merujuk kepada kitab nabi-nabi. Ketubim yang artinya karya-karya tulis merujuk kepada tulisan-tulisan di luar dua kelompok tadi. Jadi ketiganya merupakan kelompok-kelompok pada kitab suci Yahudi. Selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian lama. Kitab perjanjian lama dibagi dalam 4 kelompok. Kitab ini adalah kitab yang diterima sebagai kanon oleh orang Kristen. Ada juga kitab lainnya yang diterima dan diakui sebagai kitab suci oleh Katolik dan Ortodoks. Selengkapnya tentang hal ini termasuk kanon akan dibahas lebih jauh pada mata kuliah bibliologi. Nah, inilah pembagian PL selengkapnya. Harmonisasi PB dan PL. Dalam bagian ini kita akan melihat tentang perbedaan, persamaan dan hubungan PB dan PL. Seperti telah disentil sebelumnya bahwa PB dan PL adalah firman Allah dan sama-sama memiliki otoritas Allah, serta keduanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Untuk itu, bertitik tolak dari hal-hal tersebut. Pertemuan atau perpaduan keduanya lebih tepat jika disebut sebagai harmonisasi. Yang pertama, perbedaan PB dan PL. Kita telah memulai tema ini dengan kata harmonisasi atau bandingkan dengan diharmonisasi. Ketika melihat adanya perbedaan dalam tubuh PB dan PL, hendaklah kita melihatnya bukan sebagai pertentangan atau kontradiksi, atau juga sebagai ketegangan yang berujung perpecahan. Karena memang jika kita dengan seksama memadukan kedua kitab tersebut dengan pendekatan-pendekatan hermeneutika yang tepat, maka yang muncul adalah kekaguman luar biasa terhadap keagungan rencana Allah dalam firman-Nya. Nah, dari sekian banyak perbedaan antara PL dan PB, beberapa yang menonjol adalah dalam konteks umat pilihan, PL berfokus pada Israel, PB pada gereja penuntasan dosa, dan dosa dalam PL dilakukan melalui penyembelihan domba secara berkala tiap tahun, sedangkan PB dilakukan Yesus Kristus dikorbankan sekali untuk selamanya. PL ditulis sekitar tahun 1400 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi, dengan latar belakang penulis sebagian besar nabi. Perjanjian Baru ditulis sekitar tahun 45 sampai 95 dengan latar belakang penulisan sebagian besar rasul. Yang poin kedua, persamaan PL dan PB. Persamaan yang paling menonjol dan utama adalah PB dan PL memiliki Allah yang sama. Terjadinya manifestasi kealahan yang dinamis ketika Allah menjadi manusia di PB bukanlah sebuah perbedaan atau peningkatan atau upgrade maupun perubahan, tapi semua ada dalam bingkai keesaan yang sempurna. Persamaan di sini bukan mirip. Jika kita menemukan bagian-bagian tertentu dari buku maupun sumber lain yang sama dengan Alkitab, maka itu mirip dan terjadi sebagai kebetulan. Tapi Allah yang sama dalam PB dan PL tidak demikian, karena Allah dalam perjanjian lama itulah Allah dalam perjanjian baru.
hubungan PL dan PB. Hubungan antara PL dan PB terutama terletak pada aspek teologis, sedangkan aspek lainnya seperti sejarah, etika, bahasa adalah pelengkap aspek teologis. Nah, dari sisi aspek teologis ini jelas bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sejatinya adalah suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Nah, kitab PL hanya akan disebut sempurna ketika dihubungkan dengan kitab Perjanjian Baru. Demikian pun sebaliknya. Sebagai contoh, kita tidak akan memiliki pandangan komprehensif tentang kemesiasan Yesus di Perjanjian Baru tanpa memahami karakteristik Mesias yang dinubuatkan para nabi, serta konsep Mesias dalam pandangan agama Yahudi di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama meletakkan dasar untuk pengajaran-pengajaran dan peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Baru. Ini yang disebut Alkitab adalah wahyu yang progresif. Jadi, penerapan sikap primer pada kedua kitab ini adalah sebuah kekeliruan besar yang akan berakibat fatal terhadap konklusi teologis yang diambil seseorang. Begitu banyak nubuatan dalam Perjanjian Lama yang akhirnya digenapi pada masa Perjanjian Baru. Dalam Matius 9 ayat 31, dalam Lukas 24 ayat 44, dalam Roma 10 ayat 4. Keseluruhan dan kelengkapan berita keselamatan harus dimulai dari Perjanjian Lama dan diakhiri dengan Perjanjian Baru, sehingga jelas keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, PL harus dipelajari sebagai sumber-sumber dan landasan untuk mengerti penggenapan agung Allah. Berikut ini adalah berbagai contoh fakta dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan hubungan yang begitu kuat, bahkan hubungan yang menunjukkan saling ketergantungan keduanya. Nah, poin A, PL merupakan kitab suci Yesus Kristus. Nah, Yesus mengenal sejarah Perjanjian Lama, atau misalnya Yohanes 3 ayat 14 bandingkan Bilangan 21 4 ayat 9. Yesus mendasarkan pengajarannya pada Perjanjian Lama. Lihat Matius 5 ayat 17 bandingkan Markus 11 ayat 17. Nah, Yesus menggunakan Perjanjian Lama sebagai dasar pengajarannya untuk menentang percobaan. Kita bisa lihat dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yesus menyatakan bahwa nubuat-nubuatan Perjanjian Lama digenapi dalam dirinya. Nah, misalnya Lukas 4 ayat 16 sampai 21, Yohanes ayat 15 sampai 25. Nah, Perjanjian Lama banyak dikutip oleh Perjanjian Baru. Ada kurang lebih 2650 kutipan dari Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru, yaitu kurang lebih 350 kutipan langsung dan 2300 kutipan tidak langsung, serta persamaan bahasa. Kitab Yesaya dan Mazmur paling sering dikutip masing-masing lebih dari 400 kali. Selain contoh-contoh tersebut, peran penting Perjanjian Lama dalam mendasari pemahaman terhadap Perjanjian Baru antara lain bahasa, budaya, sejarah, etika, dan lain-lain. Utamanya teologi, di mana tema-tema teologi Perjanjian Lama seperti penciptaan, dosa, hukuman, pertobatan, korban, keselamatan, dan sebagainya menjadi dasar teologi Perjanjian Baru. Nah, poin yang kelima, geografi Perjanjian Lama. Alkitab menyebutkan begitu banyak nama tempat yang pernah ada di dunia. Meskipun banyak nama yang kita tidak lagi temukan sekarang karena terjadinya perubahan-perubahan nama seiring berjalannya waktu, namun masih banyak juga yang tetap dipertahankan sampai sekarang. Nah, kita patut bersyukur karena salah satu fakta yang menunjang kebenaran Alkitab adalah nama-nama yang tepat, yang bukan fiktif, tapi benar-benar ada dan pernah ada. Nah, mempelajari geografi Alkitab dalam konteks mata kuliah ini, geografi Perjanjian Lama adalah sangat penting karena ini adalah bukti bahwa peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama terjadi di suatu tempat dan di suatu waktu di dunia ini. Berikut supaya kita
tugas interpretasi kita terhadap Perjanjian Lama menjadi lebih baik. Begitu banyak nama tempat seperti gunung, sungai, laut, wadi, kota, desa, dan sebagainya yang ada di dalam Perjanjian Lama, dan tentu diperlukan pengetahuan yang memadai tentang data-data geografis untuk menunjang tugas penafsiran. Nah, ruang lingkup geografi Perjanjian Lama dapat dilihat dari 3 sisi: geografi secara fisik, politis, dan sejarah. Nah, poin C, geografi secara fisik yaitu tentang bumi secara fisik. Hal ini mencakup gunung, sungai, lembah, dan struktur tanah, angin dan cuaca, dan lain-lain, di mana kesemuanya ini memengaruhi kehidupan masyarakat di daerah itu. Tipe bangunan rumahnya, tipe pekerjaannya, gaya hidupnya, dan lain-lain. Poin D, geografi secara politis yaitu tentang pengaturan kelompok masyarakat yang ada dari kelompok masyarakat sederhana yang tinggal berpindah-pindah atau nomadi sampai akhirnya membentuk suatu daerah pemukiman yang memiliki daerah teoritis yang jelas dan bahkan menjadi kerajaan yang berkuasa atas daerah yang lebih luas. Poin E, geografi secara sejarah yaitu tentang perkembangan sejarah masyarakat dalam suatu tempat dan suatu waktu. Selengkapnya, mahasiswa wajib memiliki dan mempelajari buku atlas yang diterbitkan oleh LAA. Poin yang keenam, kronologi Perjanjian Lama. Urutan waktu dari peristiwa-peristiwa atau kronologi PL sangat penting artinya dalam rangka memiliki pemahaman yang memadai tentang Perjanjian Lama. Nah, memang bukanlah sebuah tugas yang mudah untuk membuat kronologi Perjanjian Lama, karena sekalipun Perjanjian Lama banyak memberikan data tentang peristiwa dan waktu, namun karena tujuan Perjanjian Lama bahkan Alkitab secara keseluruhan tidak bermaksud memberikan catatan kronologis yang lengkap, atau karena pencatatan peristiwa dan waktu, jika ada, hanyalah untuk kepentingan tindakan Allah, terutama terhadap manusia ketika itu, maka tidak ada urutan waktu dan peristiwa lengkap seperti ketika kita belajar kronologi pemilihan umum sejak Indonesia merdeka hingga kini. Dalam rangka tugas ini, kita sangat terbantu oleh upaya yang dilakukan oleh James Ussher yang menyusun kronologi Alkitab. James Ussher 1581 sampai 1656 adalah uskup agung gereja Anglikan Irlandia berlatar belakang akademik Trinity College Dublin. Mahakarya Ussher adalah sejarah lengkap bumi dalam bahasa Latin yang mencakup kejadian-kejadian besar dari hari penciptaan hingga tahun 70 Masehi. Ia menerbitkan buku tersebut dalam 1600 halaman pada tahun 1650 dan mengumumkan bahwa alam semesta ini diciptakan mulai di malam hari tanggal 22 Oktober 4004 sebelum Masehi. Pada tahun 1658, translasinya untuk pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Annals of the World. 2 tahun setelah kematiannya, penemuan James Ussher yang kemudian dikenal dengan teori Ussher dibuat dengan cara menjumlahkan ke belakang genealogi atau silsilah dari dan data-data kronologis lain yang terdapat dalam Perjanjian Lama dengan asumsi bahwa silsilah PL semua lengkap dan berurutan. Banyak orang memakai pedoman pentarikan waktu Ussher ini sebagai pedoman pengurutan kronologisnya saja, sedangkan penentuan tahun tidak diikuti. Berikut ini adalah garis besar pembagian sejarah Perjanjian Lama secara kronologis. Yang pertama, zaman Adam sampai Abraham, kira-kira 5.000 sampai 4.000 sebelum Masehi. 2 peristiwa besar pada masa ini adalah air bah. Dalam kitab Kejadian 6 ayat 13 sampai kitab Kejadian 6 ayat 13 dan Kejadian 9 ayat 17.
terjadi sekitar 3000 sebelum Masehi, dan Menara Babel dalam Kejadian 11 ayat 1-9 sekitar 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya zaman patriark kira-kira 4000 sampai 2000 sebelum Masehi. Selanjutnya zaman Keluaran atau Exodus dari Mesir, kira-kira 2000 sampai 1400 sebelum Masehi. Nah, zaman hakim-hakim kira-kira 1400 sampai 1050 sebelum Masehi. Zaman kerajaan bersatu kira-kira 1050 sampai 931 sebelum Masehi. Zaman kerajaan terpecah kira-kira 9030 sampai 586 sebelum Masehi. Zaman pembuangan di Babel dan kembali ke tanah Israel kira-kira 587. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.